Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. SHMH kali ini pada video yang ke-102. Kita akan membahas paragraf 4 tentang pemberian atau penerimaan barang kepada dan dari narapidana. Pasal 276. Setiap orang yang tanpa izin memberikan kepada atau menerima dari narapidana suatu barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Bahwa yang dimaksud tanpa izin ini adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, misalnya kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penjagaan pada saat itu piket, misalnya sipir atau petugas-petugas yang lain yang memiliki kewenangan memberikan izin. Nah, kembali hampir sama dengan pasal 175. Dalam hal ini juga ini bersifat yang umum. Ada asas lex specialis derogat legi general. Apabila yang diberikan, yang diterima adalah merupakan sebuah barang, namun barang itu diatur secara khusus oleh undang-undang yang lain, maka KUHP ini bersifat umum, maka dikesampingkan, maka dimenangkan undang-undang yang khusus. Bunyinya kan seperti ini: setiap orang yang tanpa izin memberi kepada atau menerima dari narapidana suatu barang, barang adalah bersifat umum, namun ada yang khusus, contohnya adalah narkotika. Nah, apabila yang diberikan atau yang diterima dari narapidana ini kepada si pengunjung atau siapapun orang lain ini adalah narkotika, maka yang berlaku adalah bukan pasal ini, bukan pasal 276 KUHP baru, namun yang berlaku adalah Undang-Undang Narkotika. Sebab apa? Undang-undang narkotika adalah undang-undang yang bersifat khusus atau lex specialis. Nah, misalnya apa sih hal-hal yang diberikan? Ya ini bergantung, karena apa? Di sini ada kata-kata izin. Bisa jadi contoh ngasih topi. Barang itu legal, wong topi kok. Namun oleh pejabat yang berwenang, topi ini sebagai contoh ya biar mudah ya, itu tidak diizinkan. Maka apabila nekat si pengunjung atau memberi atau menerima topi dari si narapidana, walaupun topi ini adalah legal, itu dipidana paling lama 6 bulan. Walaupun topi ini legal. Misalnya lagi pulpen, pen itu yang runcing itu, yang pakai tinta ngisinya, ngasih seperti itu, pengunjung ngasih seperti itu misalnya tidak diizinkan, karena walaupun itu alat tulis, mohon maaf karena runcing bisa untuk menusuk, bisa mengganggu keamanan. Ngasih sendok garpu misalnya, sendok garpu itu legal, namun bisa digunakan untuk hal lain-lain, apalagi ini di dalam lembaga pemasarakatan yang di situ harus steril dari barang-barang yang apapun itu dapat digunakan. Misalnya ada lagi memberikan sayuran, misalnya sayurannya atau makanan, memberi lontong misalnya. Lah lontong itu kan dibungkus, namun dalamnya kan bisa dimasuki sesuatu. Nah itu kalau yang jenis itu lontong tidak boleh, misalnya ada peraturan seperti itu secara internal di sebuah rumah tahanan, itu tetap tidak boleh. Nah yang boleh apa? Itu apa? Yang boleh intinya ya yang diizinkan, dan itu ada mekanisme tersendiri di dalam lapas itu untuk yang
boleh. Sehingga di sini ada kata-katanya adalah tanpa izin, berarti ada barang yang tidak diizinkan dan ada barang yang diizinkan. Yang tidak diizinkan apa? Yang diizinkan apa? Di dalam KUHP baru ini tidak diatur. Itu dipersilahkan nanti diatur melalui peraturan internal, bahasa saya peraturan internal lembaga pemasyarakatan atau di tempat-tempat rumah tahanan atau ya ruang tahanan. Contohnya misalnya nggak boleh memberi rokok dan korek, misalnya seperti itu. Kemudian tidak boleh memberikan obat bodrek misalnya, atau obat sakit kepala atau obat yang lain misalnya, kan seperti itu. Misalnya tidak boleh, padahal barang-barang itu kan legal, namun belum tentu di dalam lembaga pemasyarakatan itu boleh untuk diberikan atau diterima, kan gitu. Walaupun barang-barangnya itu misalnya obat, ya obat pasaran, obat warung-warung itu obat yang bebas itu kan. Namun kalau aturannya itu tidak mengizinkan, ya tetap tidak mengizinkan. Pasal ini adalah untuk menciptakan atau mengantisipasi masuknya barang-barang yang dapat dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Contohnya, kalau obat-obatan bebas masuk, nanti kalau orang makan obat, walaupun itu obatnya obat warung, obat-obat bebas, namun kalau dalam jumlah yang banyak kan bisa untuk bunuh diri misalnya, atau bisa untuk semacam pengganti narkotika misalnya ini kan. Kemudian kalau garpu, pulpen itu kan bisa juga digunakan untuk sebagai senjata. Bisa terjadi kalau punya senjata bisa melukai orang lain, baik sesama narapidana ataupun terhadap petugas-petugasnya. Makanan-makanan yang ada bungkusnya dan sebagainya, karena mungkin bisa jadi di dalamnya itu masukkan di dalam makanan-makanan itu barang-barang yang terlarang atau barang-barang yang berbahaya. Sebagai contoh yang paling sering diantisipasi adalah senjata tajam, senjata api, dan untuk yang jenis-jenis barang terkait dengan narkotika. Ini adalah untuk menjaga keamanan. Namun saya kira hal ini sudah menjadi kebiasaan yang baik dan menurut saya sudah tertib ya, sudah termasuk cukup tertib. Kalau misalnya ada yang lolos misalnya kan, bisa masuk barang-barang, ada handphone dan sebagainya bisa masuk. Saya pikir itu, saya berharap itu kelalaian ya. Saya berharap itu kelalaian. Karena kalau itu yang barang-barang jelas ilegal, bahasa saya ilegal dalam tanda petik, karena untuk masuk di dalam lembaga pemasyarakatan kok bisa masuk, dan itu bukan kelalaian alias kesengajaan, berarti kan ini sudah ada kong kali kong ini antara si tripartit ini, antara si narapidana yang membesuk atau yang memberikan atau yang menerima barang dengan petugas yang jaga ini. Nah kan itu tidak bagus kalau di luar kelalaian. Maka saya berharap andaikan ada yang masuk itu adalah kelalaian atau kekurang hati-hatian atau kekurang telitian, tidak ada niat jahat. Tapi kalau yang tripartit ini kok sudah HP masuk, senjata api masuk, narkoba masuk dan sebagainya, ya mari kita memberikan masukan kepada semua pihak, kepada narapidana, kepada pembesuk, juga termasuk petugas-petugas yang berwenang, agar jangan lagi ada hal yang main-main terkait kesengajaan memasukkan barang ilegal. Apalagi pernah kita dengar di berita-berita bahwa ada penipuan melalui telepon, melalui online, melalui media sosial yang dilakukan yang bersumber dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga ada informasi berita-berita itu juga yang diedarkan narkotika, diedarkan yang pelakunya, jaringannya justru ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya pikir andaikan ada pemirsa SHMK yang ada atau dari lembaga pemasyarakatan, mohon maaf ini saya pikir tidak perlu tersinggung dengan
channel saya ini atau yang saya sampaikan, saya akan menyampaikan berdasarkan berita-berita yang memang ada, dan ini adalah untuk membahas tentang pasal 276 KUHP baru. Tidak bermaksud untuk menyinggung atau tidak bermaksud untuk menyudutkan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa forum ini adalah forum yang channel yang untuk belajar bersama, sedangkan visi saya adalah turut andil mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya juga termasuk saya sendiri, dan juga dengan menggunakan misi saya, yaitu kita mereview atau saya mereview Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang nanti berlaku di 2 Januari 2026. Tidak ada maksud yang negatif atau yang buruk. Jadi saya pikir tidak perlu ada ketersinggungan manakala kita sedang melakukan pembelajaran. Yang hitam dikatakan hitam, yang putih dikatakan putih. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-102. Seperti biasa, tidak jemu saya menyampaikan, tonton setiap video dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Berikan dukungan sebagai bentuk cinta kasih Anda kepada channel SHMK. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.